nama gue Jessica Evelyn. Gue General Manager dari Potato Head Family Jakarta. Gue in charge untuk operation di Jakarta untuk restoran Tribans dan Kaum Jakarta. Gue orangnya mungkin bisa dibilang easy going lumayan ya, dan suka makan, makanya gue berada di industri F&B ini karena gue sendiri suka makan dan suka masak juga. Jadi kayak memberikan kesenangan lewat makanan itu adalah salah satu passion dari gue. Dulu gue sekolah ambil culinary arts, which jurusan memasak di Le Cordon Bleu, Pasadena, Amerika. Jadi gue memulai karir gue memasak, belajar dulu biasalah teknik memasak secara teori. Dan akhirnya gue sempat kerja magang di downtown Los Angeles di restoran namanya Pino. Itu bagian dari restoran Patina Restaurant Group. Nah situ gue belajar banyak banget gimana sebagai cook harus belajar kecepatan, belajar prep, belajar mise en place, prepare segala macam, dan teknik-teknik yang tidak diajarin di sekolah deh. Sampai sekitar 1,5 tahun. Dan gue memulai karir gue sebagai cook di Jakarta itu di Potato Head Garage. Dulu sempat buka di sekitar tahun 2013. Sekitar 1,5 sampai 2 tahun akhirnya gue diberikan kesempatan untuk dipromot ke Tribans sebagai head chef. Selama 1 tahun gue jadi head chef dan akhirnya gue juga mendapat kesempatan di situ untuk dipromot menjadi operation manager. Jadi inilah mulainya perubahan dari karir memasak gue ya, bisa dibilang. Sekarang fokus di Tribans dan Kaum Jakarta. Arti makanan kebahagiaan kali ya. Buat gue makanan itu punya nilai lebih lagi ketika gue bisa memasak atau enggak menyajikannya ke tamu atau ke teman-teman dan keluarga gitu. Apalagi pada saat respon mereka tuh happy banget makan segala macam, dan itu tuh suatu memuaskan buat gue gitu. Kalau diartikan sebagai makanan kemarin sempat agak mikir nih apa ya, tapi akhirnya mikir bisa dibilang nasi goreng kali ya. Nasi goreng karena gue lumayan easy going orangnya, bisa kemana aja, bisa mewah, bisa nasi goreng pinggir jalan, enak juga gitu kan, dua-duanya punya value yang berbeda gitu. Udah gitu kadang bisa pedes juga kadang enggak, jadi kayak mungkin easy going tapi kadang ngeselin juga kadang gitu. Seperti nasi goreng ada pedesnya. Arti bekerja di F&B buat gue secara pribadi lumayan dalam ya artinya. Jadi nggak cuman gue bekerja di satu bidang yang benar-benar gue sukai banget dan gue passion banget di bidang ini. Banyak hal yang pelajarin, makin modern, makin banyak influence dari luar dan juga dari Indonesia yang sebenarnya belakangan ini influence budaya lokal Indonesia tuh makin naik dan makin dihargai gitu. Yang membuat gue kepincut banget sama dunia F&B mungkin pas lagi zaman kecil ya. Mungkin ini tipikal cerita semua orang chef atau enggak orang-orang di kitchen lah bisa dibilang. Jadi itu yang membuat gue akhirnya kayak kepengen nih masuk lebih dalam lagi, itu kayak pas lagi kecil ngeliat oma gue masak, nyajiin, kita makan bareng di satu meja, kita ngobrol. Itu tuh satu hal yang membuat jadi trigger kayak this is what I'm aiming to do in my life gitu loh. Sebagai perempuan dan bisa dibilang lumayan masih muda ya, bekerja di dunia F&B itu lumayan keras, apalagi persaingan lumayan kenceng, apalagi sebagai wanita kadang dibilang wanita lemah, wanita banyak moody, banyak pakai feeling, atau banyak lain lagi deh topik-topik yang suka dibicarakan mengenai perempuan di F&B. Tapi menurut gue itu adalah challenge yang sebenarnya kita nggak boleh asal terima dan akhirnya kita menyerah gitu. Kita nih equal sama laki-laki atau semua chef-chef yang mungkin laki atau manajer yang laki-laki yang bisa sukses juga. Karena I think we have equal opportunity untuk menjadi seorang perempuan di bidang F&B yang sukses juga. Jadi kalau dibilang sukanya, setiap hari kita happy,
bisa dibilang. Karena F&B itu adalah bisnis yang menyenangkan ya. Kita bisa punya banyak opportunity, kenal banyak orang, networking, bisa nyobain hal-hal yang baru kayak ingredients atau makanan. Kita mencoba restoran ini, restoran yang di sana gitu loh. Kalau sisi dukanya mungkin waktu ya, waktu habis banget kepake di restoran gitu. Restoran bisa dibilang rumah pertama saya sih, bukan rumah beneran gitu. Jadi banyak banget waktu yang dihabiskan di restoran untuk benar-benar membuat itu semua menjadi kesatuan yang bisa berjalan dengan lancar. Pasti konflik dengan tamu atau rekan kerja pernah. Konflik buat saya itu hal yang biasa ya, karena kita selalu pengen menjadi yang terbaik dan selalu pengen belajar. Tamu yang rese sih pasti ada ya. Mungkin juga tamu yang rese karena mungkin ekspektasinya tinggi sama kita, kepengen makanan atau pada saat mereka makan di restoran itu pengen happy terus dengan ekspektasi makanan enak, minuman enak, servisnya bagus, pasti ada aja. Cuman ya sebisa mungkin, sepintar mungkin kita sebagai pelaku F&B mengajari anak-anak juga, buat aku juga belajar untuk selalu bisa mengertiin apa maunya tamu sebelum mereka komplain duluan lah istilahnya gitu. Menurut saya staff itu keluarga ya, makanya aku treat mereka itu sebagai anak-anak juga. Makanya kadang-kadang anak-anak manggilnya mama atau nggak ajuma gitu kan. Staff RSC sih pasti ada aja ya, kita masih manusia. Ada waktunya kita lagi down, ada waktunya kita happy. Cuman pada saat kita down juga aku banyak ngajarin sama anak-anak, ayo kita tetap aja bersyukur. Mau bagaimanapun juga masih ada hal yang bisa disyukuri dan kita masih bisa banyak belajar dan kebahagiaan masih ada lah intinya gitu. Customer sekarang lebih tereducate ya, bisa dibilang jauh dari 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Sekarang lebih pola pikirnya lebih kritis mengenai makanan atau minuman atau even service deh. Jadi banyak inovasi yang kita berikan ke tamu, jadi suatu tantangan sih bisa dibilang gitu juga untuk membuat si brand Tribun sama kaum ini tetap hidup dan tetap relevan ke customer. Kalau nggak jadi chef atau jadi operation, dari dulu gue antara impiannya tuh cuma 2, antara masak atau nggak jadi fotografer. Wartawan fotografer sih sebenarnya dulu kepengennya. Cuman kata nyokap, cewek kasar banget sih kerjaannya gitu. Ya udah akhirnya nyokap sempet bilang mau sekolah apa nih gitu. Aku langsung bilang jangan kasih aku sekolah bisnis buang duit. Akhirnya ya udah deh, dibanding antara 2 option itu yang paling mending si mama ngeliat kayak ya udah deh sekolah masak aja dan mulai merintis karir di dunia F&B ini. Traveling salah satu yang paling suka mungkin ke Jepang ya, tapi impiannya sih ke depannya pengen lebih mengeksplor Indonesia. Karena jujur banyak banget tempat-tempat yang indah. Mau pantai kayak mau gunung atau hutan, banyak banget dari Sabang sampai Merauke, luas banget. Yang kadang ngeliat orang-orang bule malah yang ke sono lebih tertarik, malah kita orang Indonesia sendiri kurang gitu. Gue melihat diri gue di masa depan mungkin masih di restoran kali ya kerjanya. Sampai tua mungkin iya, mungkin agak berkurang, mungkin akan benar-benar jadi ajuma seutuhnya, jadi ibu rumah tangga. Tapi kayaknya tetap masih kerja di restoran. Karena this is my life, I love this job very much. Kayaknya gue gak akan bisa terpisah dari dunia ini. Buka restoran sendiri mungkin someday ya, tapi agak ngeri sebenarnya. Jadi mungkin ngumpulin keberanian dulu untuk buka restoran sendiri. Pasti sih in the future antara buka restoran sendiri atau masih di restoran orang. Kalau buka restoran sendiri mungkin antara bakery kecil yang artisan gitu, yang gue bisa bikin roti sendiri, bikin cake sendiri, bikin pastry sendiri. Atau nggak satu restoran kecil yang nyajiin kayak bistro tapi modern, tapi yang comfort food semua orang bisa makan. Dan orang bisa hangout dengan nyaman, teman-teman datang, kita ngumpul bareng-bareng di restoran itu. Seperti itu sih. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe YouTube channelnya Tura Berkaretnya 2 yang pedes.